Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adib, dosen jurusan Teknik Industri di Universitas Teguh Umar sejak tahun 2020 dengan nomor induk dosen nasional 0003079105. Saya menempuh pendidikan S1 Teknik Industri di Presiden University pada tahun 2009 dan melanjutkan jenjang magister di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2015. Video ini dibuat dengan maksud menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagian pengajaran dan sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu di semester ganjil 2024-2025 adalah sistem rantai pasok dengan kode mata kuliah FT3311. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang membahas pemahaman mendalam mengenai bagaimana konsep-konsep dalam sistem rantai pasok. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Learning achievement dari mata kuliah ini mengacu pada kurikulum BKSTI untuk memenuhi CPL 5, yaitu kemampuan untuk menetapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan dalam teknik industri. Serta CPL 7, yaitu kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas dengan memperhatikan batasan yang diberikan. Mata kuliah menerapkan dua tipe asesmen tugas kepada mahasiswa, yakni project based learning serta case based method yang disebar ke beberapa pertemuan sebagai berikut. Pertemuan pertama yaitu memahami pengertian dan konsep manajemen rantai pasok. Kemudian di pertemuan kedua yang dibahas adalah memahami bagaimana menyusun strategi pengelolaan rantai pasok perusahaan berdasarkan karakteristik produk dan pasar. Kemudian di pertemuan ketiga yaitu menentukan lokasi produksi dengan memahami parameter sumber bahan baku, pasar, distributor, dan retail dalam konsep manajemen rantai pasok. Di pertemuan keempat adalah merancang jaringan rantai pasok. Di pertemuan kelima yaitu memahami karakteristik perencanaan produksi dalam konsep rantai pasok. Sedangkan di pertemuan ke-6 yaitu mekanisme pengelolaan persediaan dalam konsep rantai pasok. Dan di pertemuan ke-7 yaitu memahami teori-teori kuantitatif dalam menentukan persediaan dalam konsep rantai pasok. Sedangkan pada pertemuan ke-8 yaitu dilaksanakannya ujian tengah semester. Kemudian dilanjut pada pertemuan ke-9 yaitu manajemen logistik terkait dengan manajemen supplier yang berhubungan dengan logistik untuk pengembangan dan proses pembuatan produk. Di pertemuan ke-10 yaitu mengimplementasikan konsep pengelolaan transportasi dan rantai pasok. Di pertemuan ke-11 pengelolaan konsep distorsi informasi dan efek secara simultan terhadap semua pelaku dalam jaringan rantai pasok. Di pertemuan ke-12 adalah menciptakan lini rantai proses produksi yang melibatkan seluruh jaringan rantai pasok yang bersifat adaptif dengan merampingkan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Sedangkan di pertemuan 13 ialah menciptakan lini proses produksi yang melibatkan seluruh jaringan rantai pasok yang bersifat adaptif dengan merampingkan aktivitas yang terjadi di dalamnya, yaitu lanjutan dari pertemuan 12. Di pertemuan 14 yaitu mengukur kinerja pelaku yang terlibat dalam rantai pasok. Kemudian di pertemuan ke-15 yaitu konsep pengelolaan jaringan rantai pasok dalam skala luas atau internasional dalam menciptakan daya saing perusahaan. Sedangkan di pertemuan ke-16 yaitu berupa ujian akhir semester. Metode penilaian akan saya jabarkan pada pertemuan pertama pada saat kontrak perkuliahan dengan proporsi ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%, hasil proyek 60%, dan aktivitas partisipatif atau case method 10%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah sumber pustaka utama adalah buku serta pustaka penunjang yaitu jurnal
yang relevan dengan materi di setiap pertemuannya. Referensi yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Demikian video perkenalan diri yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terhadap proses pengajaran yang saya lakukan di jurusan Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Supply Chain Management, atau mungkin yang lebih familiar di bahasa Indonesia itu adalah sistem rantai pasok ya. Baik, sebelum kita mulai untuk ke materi, mungkin kita bisa berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik, sebelum saya masuk ke penjelasan materi dari sistem rantai pasok atau supply chain management, ada yang pernah membaca terkait supply chain management itu apa yang dibahas? Belum ya? Belum, Pak. Baik, kalau belum kita masuk ke materi ya. Di materi supply chain management ini ada beberapa yang akan disampaikan. Yang pertama itu ada yaitu perkenalan ya terkait dengan sistem rantai pasok atau supply chain management, kemudian ada strategi dengan strategi bisnisnya, kemudian ada logistic network configuration, strategi distribusi dan transportasi, inventory dan warehouse management, mengelola distorsi ya, yaitu bullwhip effect dalam sistem rantai pasok atau supply chain management. Kemudian ada value of information di supply chain management. Kemudian ada kolaborasi dalam supply chain management ya. Kemudian ada supply chain matrix, ukuran kinerja SCM, studi kasus, kisah-kisah sukses dalam penerapan SCM. Ini yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan ya. Nah, ada juga strategi aliansi, koordinasi produk dari supply chain design, kemudian customer value and supply chain management, kemudian ada penerapan teknologi informasi dalam sistem rantai pasok ataupun supply chain management. Baik, sebelum itu mungkin untuk saya jelaskan sedikit gambarannya terkait supply chain management ya. Saya gambarkan di sini apa yang disebut dengan supply chain management. Jadi supply chain management itu adalah yang pertama itu ada supplier ya. Kemudian di sini ada manufaktur ya. Nampak semua ya? Nampak, Pak. Kemudian ada distributor atau distribusi ya. Jadi yang disebut dengan supply chain management adalah keseluruhan dari ketiga entitas ini ya. Ini yang disebut dengan SCM. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, Ya, silakan. bagaimana caranya mematchkan tujuan dari SCM, Pak? Baik, jadi yang disebut di sini SCM ya. Jadi tujuannya dari SCM itu apa dulu kan? Tujuannya itu adalah supaya match antara si supplier dengan manufaktur, manufaktur dengan dari distributor ya. Demikian juga dengan sebaliknya ya, distributor manufaktur, manufaktur dengan supplier. Jadi bagaimana cara mematchkan tujuannya itu adalah dengan membuat bertukar informasi di sini ya, supaya dia tahu dapat memenuhi demand di waktu yang tepat ya. Jadi di sini mereka saling bertukar informasi. Jadi ada aliran informasi dari distributor hingga ke supplier, ada juga aliran informasi dari supplier ke distributor ya.
Jadi di sini yang penting adalah informasi ya. Baik, berikutnya kita masuk ini ya, ini pertanyaan dasar, apa itu SCM dan lain-lainnya. Ini yang seperti saya gambarkan tadi ya. Ada supplier, di sini lebih detail lagi, mulai dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, sampai ke customer ya. Jadi tujuannya itu adalah untuk mematchkan antara permintaan dengan ketersediaan ya, penawaran yang tersedia daripada produk ya. Ada pertanyaan dari sini ini ya, yang penjelasan tadi ya. Jadi tujuannya itu match-nya itu apa aja nih? Jadi supaya tercapai produk yang tepat ya, di harga yang tepat, juga penjualan yang tepat, kuantitasnya, customer hingga di waktu yang tepat. Tujuannya untuk semata-mata untuk profit yang lebih tinggi ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Apa permasalahan terbesar dari SCM? Baik, karena tujuannya di akhirnya adalah higher profit ya, mendapatkan profit yang tinggi ya. Baik, tadi pertanyaannya permasalahan di SCM ya. Karena SCM kan semata-mata yang kita namanya industri adalah mencari profit setinggi-tingginya ya, higher profit di sini ya. Jadi permasalahannya ada di SCM yang sekarang dihadapi adalah di masalah distribusinya. Jadi yang membuat harga produk, misalkan contohnya saja kita di Indonesia ini berbeda-beda harga produk di setiap daerah adalah di proses distribusi yang masih mahal ya. Jadi berbeda harganya. Jadi tergantung dari jarak dan lain-lainnya. Karena kita proses untuk manufakturnya itu masih banyak terpusat hanya di beberapa lokasi saja ya. Di proses distribusinya itu yang menjadi permasalahan sekarang. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Jadi ini penjelasan terkait supply chain, yaitu semua fasilitas, fungsi, kegiatan yang berhubungan dengan aliran dan transformasi dari barang atau jasa. Ini dari bahan baku itu adalah supplier sampai konsumen ya, seperti halnya arus informasi ya. Di sini disebutkan lagi informasi, karena yang paling penting tadi di sini adalah informasi ya yang mengalir ya, baik dari mulai supplier hingga ke distributor hingga ataupun dari distributor ke supplier. Baik, berikutnya adalah suatu kelompok yang terintegrasi dari proses-proses untuk sumber, yaitu supplier, membuat itu manufakturnya, dan mengirim adalah distributornya ya. Kemudian ini terintegrasi ini mungkin nanti kita akan bahas ke depan di pertemuan yang tadi kita jelaskan sebelumnya, itu adalah ada strategic aliansi ya, untuk yang beraliansi kerjasama ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang itu satu grup ya, dari hulu ke hilirnya itu sudah terintegrasi ya. Nah, ini penjelasan itu apa itu SCM, supplier, manufacturer, warehouse ya, distribution center, dan retail outlet facility ya. Seperti yang dijelaskan pada gambar ini. Dan dia ada raw material itu supplier, kemudian work in process itu di manufaktur, finish product itu di distributor yang menyalurkan produknya. Baik, berikutnya ini adalah penjelasan supply chain yang lebih detail lagi ya. Di sini digambarkan ya, supplier itu bisa jadi ada beberapa di sini tiernya ya. Ini contoh secara sederhana ya. Kalau contoh yang lebih ini ya, pasti ada supplier-supplier lain lagi di belakangnya ini. Mulai dari memang bahan baku tergantung dari manufakturnya itu jenisnya apa ya. Bahan baku yang memang sangat mentah sekali ya. Mungkin ada yang dari petani di sini sebagai supplier awalnya. Nanti dari petani barang setengah jadi ya, barang setengah jadi mungkin di sini ada tier 2-nya dari supplier sampai dengan menjadi supplier barang jadi ya di sini. Nanti baru masuk ke proses manufaktur. Di sini dijelaskan ya.
Jadi beda-beda dia, semua ada cost-nya ya. Termasuk dari supplier ke manufaktur itu sebenarnya ada transportation cost-nya juga ya. Cuman sudah include di dalam raw materialnya untuk transportation cost-nya. Di sini kan ada hubungannya semua. Ini contoh di manufaktur ya, suppliernya ada beberapa. Misalkan nih di kita nih ada PLN. PLN kan termasuk supplier juga untuk di proses manufakturnya nanti kan diperlukan tenaga listrik dan lain-lain ya, energi ya. Misalkan juga ada PDAM dan lain-lain. Nah ini dia yang tadi sudah yang pertanyaan pertama ya. Ini dia, internal supply chain suatu perusahaan terbentuk dari aliran material, informasi, dan finansial antara perusahaan itu dengan partner bisnisnya langsung. Partner bisnisnya langsung ini bisa jadi yang tadi partnernya perusahaan yang sudah di dalam satu grup. Jadi dia memiliki perusahaan dari hulu sampai dengan hilirnya ya. Bisa jadi juga dia beraliansi dengan perusahaan lain yang memproduksi bahan baku, kemudian dia memesan oleh manufaktur hingga sampai barang jadi didistribusikan ke customer. Jadi dia ada alirannya itu aliran material ya. Kemudian di sini, nah ini kalau aliran material dia hanya satu arah dari supplier sampai dengan ke customer. Ya. Kemudian kalau aliran keuangan atau finansialnya ini juga satu arah, mulai dari customer sampai dengan masuk ke supplier. Sedangkan information di sini atau informasi itu tetap dia alirannya dua arah karena dibutuhkan yang tadi yang kita sebutkan tadi apa yang di sini ya, supaya tercapai ini dia goal ya, the right product, the right price, the right store, the right quantity, the right customer, the right time, supaya mendapatkan higher profits ya. Jadi dia membutuhkan aliran informasi ya untuk mencapai dari tujuan supply chain. Nah ini berbagai macam dia bentuk supplier. Tadi sudah saya jelaskan ya yang terkait dengan ada yang memang satu grup perusahaan. Kemudian ada juga mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar istilah apa perusahaan maklun. Ada pernah mendengar? Mungkin pernah membaca. Nah itu juga dia maklun itu memproduksi seperti contoh sekarang ini ya, mungkin kalian ikuti ya yang terkait produk skincare. Skincare itu kan sebenarnya diproduksi di satu perusahaan yang sama semuanya. Jadi dia hanya memberikan label dari brand-brand tergantung pesanan dari si manufakturnya nanti ya. Dia jadi membuat semua produk skincare di situ. Jadi dia maklun ya. Tergantung dari si manufakturnya nanti memintanya speknya seperti apa. Mungkin sekarang sudah familiar dengan perusahaan maklun seperti itu. Selain yang tadi yang dimiliki satu grup ya. Ini adalah contoh supply chain terintegrasi ya. Mungkin ada supplier dari supplier yang seperti tadi dijelaskan di sini ya. Ada second tier supplier, first tier supplier ya. Dan konsumen dari konsumen ya. Perlu untuk dipertimbangkan karena mereka umumnya mempunyai pengaruh dalam performansi supply chain secara keseluruhan. Di sini tetap ya alirannya material, finansial, dan information ya. Kemudian ini contoh gambarannya terkait supply chain ya. Gambaran aliran dari material yang tadi hingga ke manufaktur hingga jadi produk ya. Ini mungkin bisa dilihat lagi nanti alirannya, mana aliran material, aliran di sini kan ada finansialnya juga kan. Kemudian ada aliran informasi. Di sini ada beberapa contohnya ya, manufakturnya terdiri dari beberapa supplier. Kalau ini hanya terdiri dari satu supplier. Nah ini ada beberapa sejarah dari
supply chain atau sistem rantai pasok ya. Yang itu pertama di tahun 1960 ya, ada inventory management focus ya, yang pelajari terkait cost control. Kemudian dia sebenarnya ini berhubungan juga dengan di kita itu di teknik industri ada namanya sistem produksi ya. Makanya mungkin sistem produksi menjadi mata kuliah syarat ya untuk sebelum mengambil mata kuliah supply chain ini ya. Rata-rata udah ngambil semua ya sistem produksi ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke sejarahnya. Oh ya, silakan. Pak, bagaimana perkembangan SCM? Baik, perkembangan SCM saat ini ya, yang banyak yang sedang mengembangkan itu adalah supply chain yang terintegrasi sebenarnya di sini tadi. Yang sedang dikembangkan itu kenapa disebut terintegrasi, yaitu terintegrasi secara sistem informasi manajemen ya. Jadi supaya gampang, yang dikejar adalah information flow-nya. Jadi aliran informasinya ini supaya tadi tercapai untuk match antara demand sama permintaan dengan penawarannya ya. Baik, berikutnya ini kita masuk lagi ke sejarahnya itu 1970 ada MRP ya, dan BOM itu Bill of Material, ini bagian dari sistem produksi juga ya, ada just in time dan lain-lain. Sehingga berkembang menjadi supply chain management ya. Nah, ini tujuan dari SCM. Jadi SCM ditujukan untuk mencapai integrasi yang efisien dari supplier, factories atau manufaktur di sini ya, warehouse and store, sehingga produk dibuat dan didistribusikan pada kuantitas yang tepat, lokasi yang tepat dan waktu yang tepat ya, dengan tujuan untuk meminimalisir total system cost ya. Jadi total biaya produksi, kemudian memuaskan customer service requirement ya, memuaskan permintaan daripada customer. Kemudian ini adalah beberapa aktivitas dalam supply chain ya. Ada plan mulai dari merencanakan apa yang akan diproduksi, kemudian ada source itu dari suppliers ya, terkait dengan raw material, kemudian ada make itu terkait dengan manufaktur. Kemudian ada deliver itu warehouse dan distribution center ya, terkait distributor tadi. Kemudian ada buy ya, itu sudah hingga ke produk ya, ke customer. Ini supply chain proses mulai dari procurement ya, sumber dayanya. Nah, di sini yang mengikat keseluruhannya itu tetap information ya, informasi. Jadi sangat penting ya untuk informasi. Kenapa? Makanya banyak sekarang dibangun sistem informasi manajemen untuk keperluan supply chain ya. Salah satu contohnya seperti aplikasi-aplikasi ERP ya, untuk supaya menggampangkan dalam aliran informasi. Ini ada contoh juga supply chain collaboration ya. Jadi ini kunci sukses supply chain untuk di masa saat ini ya, merupakan fokus dari supply chain dewasa ini. Baik, ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada, sebelum kita selesai untuk mata kuliah ini pada hari ini. Kalau tidak ada, mungkin kita pada ini untuk pertemuan hari ini. Untuk absen kalian nanti silakan dicek di pintu pada akun masing-masing ya. Baik, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah sistem rantai pasok pada jurusan Teknik Industri Universitas Teguh Umar. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.